Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Rusalina, sebagai pemateri kelompok 6. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Alicia Khotrunida. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja faktor yang menentukan keberhasilan teknologi informasi bagi pebisnis atau perusahaan? Pertanyaan yang kedua, prosedur apa saja yang dibutuhkan dalam mendirikan sebuah bisnis dalam bidang teknologi informasi? Dari pertanyaan tersebut saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk mendukung keberhasilan dalam pengelolaan teknologi informasi itu harus didukung oleh 4 hal, yaitu yang pertama, sistem manajemen memberikan solusi bagi perusahaan untuk mempermudah pengorganisasian seluruh sumber teknologi informasi yang tersebar untuk dikelola secara terpusat. Hal yang kedua yaitu storage management merupakan solusi yang memungkinkan pelanggan untuk meningkatkan, mengakses, membagi, dan memproteksi aset informasinya. Pengelolaan storage menjadi penting karena keberhasilan di dalam pasar global tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk, tetapi juga seberapa cepat pelanggan dan pemasok dapat memperoleh informasi. Storage management membuat perusahaan mempunyai kesiapan untuk mengimplementasikan, mengelola, dan melindungi infrastruktur informasi untuk memasuki pasar global. Hal yang ketiga yaitu sistem keamanan, yaitu solusi keamanan yang mampu memecahkan masalah keamanan yang muncul dari e-commerce dengan memberikan solusi pengelolaan keamanan yang terpusat. Hal yang keempat yaitu pervasive management. Tantangan bagi Chief Information Officer saat ini yaitu membangun suatu sistem yang telah ada untuk memfasilitasi pengelolaan perangkat baik yang tradisional maupun non-tradisional. Pervasive management merupakan suatu solusi yang dapat membangun, memberikan, dan mengelola secara cepat dan tepat kebutuhan layanan perangkat bergerak dengan semua perkembangannya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu prosedur yang dibutuhkan dalam mendirikan sebuah bisnis dalam bidang teknologi informasi. Prosedur yang pertama yaitu tahapan pengurusan izin pendirian. Bagi perusahaan skala besar, hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan letter of intent yang dapat berupa izin sementara, izin tetap, hingga perluasan. Yang kedua, tahapan pengesahan menjadi badan hukum. Tidak semua badan usaha mesti berbadan hukum, akan tetapi setiap usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar, maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Tahapan yang ketiga, menggolongkan usaha ke dalam jenis teknologi informasi. Badan usaha dikelompokkan ke dalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani. Usaha yang berkaitan dengan teknologi informasi, maka pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya. Yang keempat, yang terakhir, tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan, dan izin dari departemen lain yang terkait. Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun di luar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha. Sekian yang bisa saya jawab. Semoga dapat diterima jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.